Paten. Paten, enggak tahu. Kepala tapi. Halo teman-teman, hari kita mau mancing. Hari ini kita udah ada di bawah jembatan baru UGM. Kita mau mancing di pemancingan sorghum. Ini kita mau ngonten pakai bahan seadanya. Kita mau bikin pepes atau sasak. Kali ini sasaknya sasak ikan mas. Dan bahannya ini kita dapatnya itu udah lama sih. Waktu dulu kita harian, kita pernah dapat ikan ini. Dan ikan ini pun udah pernah kita olah telurnya buat jadi umpan di konten yang ini. Kalian pasti pernah lihat. Nah, yang itu dulu kita ambil telurnya dan kali ini kita mau fungsikan dagingnya daripada nganggur. Maksudnya udah lama ini ada di freezer kita dan kita juga bingung mau olah buat apa. Jadi kali ini mumpung kondisi airnya ini kalau di belakang kita ini kan coklat banget. Karena kalau hujan itu di sini itu airnya masuk dari dalam sungai atau kali. Jadi waktu airnya butek kayak gini, ini pakai pepes itu cocok banget. Ya, secara teori kayak gitu sih. Cuma nanti kalau prakteknya kayak gimana, cocok atau enggaknya kita nggak bisa ngomong, harus lihat dulu ikannya kayak gimana. Nah, ini kita di sini udah bawa kompor kayak video yang sebelumnya waktu kita bikin mie itu. Kita bawa kompor dan kita mau racik-racik dulu umpannya di sini. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke peracikan umpannya aja. Nah, ini kita udah mulai manasin airnya. Dan ini tombro atau ikan mas yang dulu telurnya kita olah. Ini nggak semua sih, ini paling cuman setengah atau seperempat mungkin ya. Karena banyak yang harus dibuang. Ini udah freezeran agak lama, semoga dagingnya masih bagus. Kita mau ngerebusnya ini nggak perlu dilepas dari plastiknya, cuma nanti dibolong-bolong aja. Terus nanti masuk ke dalam air rebusan ini supaya gampang. Ya itu, kita nggak perlu keluarin dari plastiknya dan cuma bolong-bolongin aja. Nah, ini udah sekitar 10-15 menit dan ini sepertinya udah cukup. Kita mau angkat, terus habis itu kita biarin dingin. Nah, ini kita udah di dalam kolam dan ini kita baru misahin daging dari kulit dan tulangnya. Ini kulitnya nanti akan kita buat ambilan ini yang ini. Terus buat durinya atau tulangnya kita buang. Dan dagingnya nanti ini kita pakai buat boman. Cara misahinnya cuman kayak gini aja. Tapi ini akan makan waktu agak lama, jadi kita skip aja. Nanti sambil milihin terus kita langsung masuk ke waktu kita mancing aja. Nah, setelah selesai misahin antara daging dan kulitnya, total semuanya akan jadi sebanyak ini. Dan di sini kita akan pakai dua tipe atau dua cara ngebom. Cara yang pertama yaitu disasak dan dicemper sama dagingnya. Lalu cara yang kedua yaitu disiram. Kalau pakai teknik nyiram itu kalian tinggal ambil dan hancurin dagingnya, lalu dipisahin ke baskom lain. Tapi dengan catatan, kalian hancurin dagingnya jangan terlalu lembut ya, supaya bomnya itu cepat sampai dasar dan dia nggak melayang. Terus tinggal tambahin air agak banyakan dan ngebomnya pakai wadah kecil kayak gini, diambilin sedikit-sedikit. Tapi setahu kita kalau di luar Jogja dan juga Klaten belum tentu diperbolehkan cara ngebom kayak gini. Jadi kalian bisa pakai cara yang jemper aja, nggak nyiram. Caranya kayak gini, ambil sedikit kulitnya, lalu ditancepin di kail 2 atau 3 kali aja. Yang penting dia nggak mudah lepas. Lalu ambil dagingnya dan kita peras dulu. Lalu dipasangkan ke senar di atas kailnya dan dikencangkan menuju ke arah kail kita. Ngelimparnya cenderung di pinggir kolam aja. Dan naruhnya harus pelan-pelan supaya dia nggak hancur sebelum ke dasar kolam. Tadi kita dibilangin katanya kondisi ikan 2 minggu ini baru susah makan karena hujannya nggak ajek atau masih sering bolong-bolong. Dan karena di pinggir belum ada respon, jadi kita coba main ke tengah dulu. Dan ternyata hasilnya memang lebih baik. Dapat 1 ekor ikan di tengah dan ternyata 30 menit telah berjalan. Kita belum nambah lagi, jadi kita putusin buat main ke pinggir aja dan nyoba nelateni atau sabar main di pinggir.
Nah, berarti sementara poin kita ada di 2 ekor dan kita nyobain lanjut main di pinggir karena biasanya potensi ikan besar itu lebih tinggi ada di pinggir kolam. Tiga ekor pun telah berhasil kita kantongi dalam kurun waktu 1 jam. Biasanya 3 ekor dalam waktu 1 jam itu termasuk perolehan yang buruk. Walaupun begitu, hari ini 3 ekor dalam 1 jam adalah poin yang wajar karena kondisi ikan yang sangat sulit makan. Kita cukup percaya diri untuk ngelanjutin main di pinggir kolam atau biasanya kita sebut ngedek karena ada beberapa senggolan yang terdeteksi di pelampung kita dan pergerakan pelampung ini termasuk gak wajar, dimana berbagai sentuhan yang terdeteksi ini kita sentak dan ternyata hasilnya adalah kosong. Sampai akhirnya sesuatu yang gak kita sangka-sangka menghampiri umpan kita. Tarikan ikan yang ini terasa seperti ikan mas yang kesengget atau kebadik, tapi terasa sedikit berbeda dan lebih berat dari ikan mas pada umumnya. Apalagi ikan mas di sini ukurannya cukup kecil, yang mana seharusnya tarikan ikan di sini gak mungkin seberat ini. Masuk lagi mulai langsung badik. Sorry. Basung. Paten. Paten, enggak tahu. Kepala tapi. Kepala. Apa, Om? Heeh. Enggak. Sirok ya? Kurang tahu. Halo Mbak. Makan yang abot men. Ngerekam enggak ini? Ngerekam tuh? Nggak tahu ya Mbak. Wah, padang alam. Ini bade. Oh, mangan. Kakak naik belum tuh kamu? Belum 14 ya Mbak. Kita cuma pakai senar 0,14 BSD kode BE011 yang mana kekuatannya hanya mencapai 2,1 kg. Jadi kita harus bener-bener hati-hati saat mengolah ini supaya tidak putus. Kita narik ikan ini kurang lebih selama 5 menit. Jadi kita percepat aja menuju penjaringan ikan ini. Mbak. Kalau dasarnya nek senar gede wani dari ini senar 14 ya. Oke. Kita tampilnya dengan lagu kan. Gelak saksi. Nah aku dulu mangan iki mau sale. Kentengnya. Oh iya. Tarik. Wirid Agak sana. Telepon mawon. Aku yang ngenteni ya. Samping. kurang sidik. Kurang sidik. Berarti nganu. Berarti apa? Hangus. Ah, udah nggak jadi. Wajib. Kurang sidik. Sorry. Ngajire. Kacek sak driji. Ngajire. Ya begitulah kira-kira akhirnya. Ternyata kena pipingnya dan ini termasuk nggak sah. Kurang sidik. Setelah itu kita masih lanjut mancing dan dapat lumayan banyak ikan. Karena hujan kita juga sempat coba pakai pelet udang bumbum. Terus kita masih nambah sekitar 3 atau 4 ekor ikan lagi. Kita juga dapat ikan lumayan besar yang ini.
Dan ikan ini juga membawa kita juara 1 di sesi yang pertama ini. Setelah ini kita mau langsung lanjut aja sesi 2. Karena sesi yang pertama tadi terbilang cukup sepi dan belum ada pesertanya, menurut kita jadi kurang teruji pakai umpan yang pesertanya cuma sedikit. Ini kita lanjut di sesi 2, dan di sesi 2 ini pesertanya sekitar 10 atau 11 orang. Hujan di sesi 2 nggak kunjung berhenti, dan kita rasa ikannya masih cukup ngambang dan susah buat diturunin. Jadinya kita memutuskan buat mix pepesnya ini dengan nasi putih. Tadi udah kita beli sebelum sesi dimulai. Nasi ini berguna untuk cepat dasarin ikannya, karena nasi ini sifatnya cepat tenggelam ke dasar kolam. Dan nasi putih ini cukup dihancurin dengan paralon, jangan terlalu halus ya. Terus dicampur dengan pepes yang tadi. Pepesnya ini dihancurin sampai agak halus nggak apa-apa, soalnya gunanya daging pepes ini untuk aroma dari nasinya, atau biasa kita sebut amisan. Terus kalau pakai nasi pepes ini, cara ngebomnya harus nyiram ya. Dan umpan yang dipasang ke kailnya bisa pakai daging dan kulit yang tadi. Tapi di sini kita nggak murni pakai dagingnya, tapi kita juga tambahin sama kapas. Gunanya ditambahin kapas kayak gini adalah kalau umpan kita lepas, masih ada kapas yang terpasang di kail kita, sehingga kita nggak perlu terlalu sering ngecek umpan yang masih ada atau nggak di kailnya. Dan si ikannya akan salah makan kapasnya ini, yang dikira adalah daging dari pepesnya. Oh lumayan Pak Eri. Tembak kepise. Oh iya Pak, campur di pepes. Kapas Pak. Kayak nyisir terus pliket Pak. Nyisir di pepes terus pliket.
Biar dewe, Pak. Cilik apa? Waduh. Kabel-kabel terus ya Pak Heri? Apa Pak? Wet tipo. Nomor 15. Tanda sama di 13. Oh. Bintang. 9 8. Oke teman-teman, segini dulu video mancing kali ini. Pada akhirnya jackpot patin yang tadi kena samping mulutnya, nggak makan, dan hanya terpaut 1 jari. Walaupun begitu kita masih berhasil dapat juara nominasi ikan terbesar, dan total timbangannya juga selama 2 sesi. Semoga video kali ini bermanfaat. Kalau kalian mau cobain produk pelet udang yang tadi sempat kita pakai, bisa aja langsung ke Shopee ataupun Lazada kita di Gembong Pancing, dan pelet nasi bumbunya juga ada di sana. Ya, kita akhiri dulu mancing kali ini. Sampai ketemu di mancing-mancing berikutnya. Dadah. Udah.